بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama pada yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula selawat beriringi. Marilah kita haturkan kepada junjungan alam. Ya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Ketua KM Masjid Nurul Iman Supadamai Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Tarawih, dan utama pula kepada Bapak Guru dan Perwakilan Anak Masa. Tertib acara seperti pengadaan asalan di Masjid Nurul Iman Supadamai Barat, Rabu 28 April 2021 atau 17 Ramadan 1442 Hijriah. Acara yang pertama diawali dengan coba puji Al-Quran oleh teman kita Hayu dan Hari Hikmatul Bahari. Kepada rekan saya persilakan dengan segala hormat. فمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah segala nikmatnya. Salawat dan salam kita curahkan, sampaikan kepada hadirat Tuhan dari kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita muliakan Bapak Desa Sukadana Barat, hormat yang sama Bapak-bapak pengurus Balai Kemakmuran Masjid Nurul Iman Dusun Sriwono, yang kami hormati teman-teman yang dari rombongan Asahan, yang juga kami sayangi anak kami, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya berdiri menyampaikan sambutan dari mewakili Bapak Kepala Asahan. Ini saya tegaskan bukan umat Islam lagi, tapi umat Asahan. Bapak itu seharusnya bersama kami tadi, tapi karena ada suatu halangan yang tak dapat ditinggalkan pekerjaan, maka beliau mengamanahkan pada kami untuk bersama penonton ini. Sebelum saya sampaikan, perlu saya perkenalkan teman-teman saya. Rombongan tadi mungkin bisa bersama. Tadi protokol sudah menyampaikan Bapak dan Mulia Dirabe, saya sendiri. Saya ada guru bahasa Arab di Mat Asahan. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Keswari Eskom. Bapak ini adalah Kepala Pusat Tata Usaha Mat Asahan. Di sebelahnya Bapak Syahudin Marpau SPD yang bidangi bagian humas, Wakil Kepala Madrasah. Kemudian ini yang tukang sawat, tukang foto ini Wakil Kepala Madrasah bidang sarana prasarana. Dari ada ibu di belakang, Ibu Hajah Dewi Agamaya Pegulungan SAG, yaitu bidang kurikulum, dan Umi Suwarni SAG sebagai Wakil Kepala bidang kesiswaan. Dan ini anak kami, ada beberapa orang rombongan kami nanti yang jabat kori. Ibang kita tadi juga sekarang juga ada ikuti ya tahfiz Quran, dan juga ada grup abdai atau dakwah atau balik balaghah. Bapak Ibu yang berahmat Allah SWT, kami berkunjung ke masjid kita ini bukan kami ingin menggarami nakutbah atau mengajari burung terbang atau ikan berenang. Tujuan kami hanya semata-mata ingin silaturahim, menjalin tali silaturahim antara Mat Asahan dengan BKR Masjid Nurul Iman Dusun Sriwono. Bapak Ibu sekalian, Mat Asahan ini terletak dalam Kabupaten Tanah Komplek Undang, ya Bapak sekalian, Komplek Undang mengasuh 3 jurusan IPA, Agama, dan IPS. Untuk tahun 2021 sudah dibuka pula kelas atau sekolah jauh atau kampus 2 bertempat di Desa Rahuning, Mat Asahan, lokasi Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan nanti dengan izin dan rahmat Allah mungkin nanti entah nanti ketahuan kapan atau secepatnya dinegerikan pemerintah menjadi 2 Asahan. Amin ya rabbal alamin. Biar banyak sekolah negeri. Karena sekolah aliyah negeri biasanya cuma 1, tiba-tiba ada 1. Sementara kalau kita sekolah-sekolah SMA negeri, SMK sampai ke kecamatan udah hampir penuh, udah sampai udah banyak. Nah kan ini aja yang di Kedinangka ada SMK sendiri, kecamatan ini. Jadi pokoknya kiranya pemerintah terbuka hatinya untuk membuka atau mendirikan sekolah-sekolah agama yang berbasis negeri, biar anak-anak kita tahu mengejar pendidikan negeri. Kemudian perlu kami sampaikan juga, mungkin melalui mulut ke mulut sudah sampai informasi kepada bapak-bapak ibu sekalian bahwa telah dibuka pendaftaran siswa
mahasiswa baru sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya mulai tanggal 26 April sampai dengan tanggal 4 Mei pendaftaran siswa seleksi berkas. Tapi tidak langsung Pak, pendaftarannya online. Anak-anak kita tanya pesawat, ya, pendaftaran online nanti sampai tanggal 3 tempatnya pendaftaran berkas, seleksi berkas Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya harapan kami semua bahwa mari sama-sama kita masukkan anak kita ke perguruan atau ke sekolah madrasah Ajar Negeri Asal, biar tumbuh nanti generasi-generasi pemuda yang islami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga di sana mengasuh beberapa program unggulan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya ada sana jurusan atau program tata busana. Udah sekarang Bapak Ibu sekalian. Di mana saya dibuka sekarang satu kelas namanya program tata busana, jahit. Jadi yang kedua teknik komputer jaringan. Nah, selama ini kita dengar hanya di SMK atau di STM, di mana juga sudah dibuka teknik komputer jaringan TKJ. Kemudian kelas usul tahfiz di anak-anak kita ini, yang habis yang imam kita itu bagian daripada kelas tahfiz tersebut. Kemudian kelas atau keterampilan khat dan kaligrafi Al-Quran. Di samping banyak lagi klub-klub atau kelompok-kelompok belajar di masing-masing yang dibentuk oleh madrasah, misalnya kelompok fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Jadi sebenarnya bahwa anak kita berangkat jam 7 pagi masuk ke sekolah, kalau misalnya jam 5 baru pulang, jangan heran karena setelah selesai dia melaksanakan belajar, kita tambahan yang lain atau les tambahan yang lain demi bertambahnya ilmu-pengetahuan. Kira-kira demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Desa Sukadali Barat, yang sama juga kepada orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat desa Sukadali Barat Dusun Sidoarjo. Dan yang paling spesial pada malam hari ini adalah tamu-tamu kami, orang tua kami, tim Safari Ramadan dari Man Asahan. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada rombongan tim Safari Ramadan Man Asahan, karena pada malam hari ini adalah malam pertama kami mendapat kunjungan tim Safari Ramadan. Tadi telah saya sampaikan, tahun lalu tidak ada, tahun ini pun kami berharap ternyata tidak ada satupun yang masuk, dan alhamdulillah ternyata Allah kirim orang bapak-bapak dan ibu-ibu dari Mankisarat untuk dapat berhadir silaturahim Safari Ramadan pada malam hari ini. Kami mewakili PKM Masjid Nurul Iman mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan fasilitas, khususnya ini untuk DM-nya ini. DM-nya ini nggak sepasang dengan janda atau duda ini, satunya kemana. Jadi kami harapkan dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kedatangan Bapak dan Ibu sekalian menjadikan sebab tercurahnya rahmat di kampung kami ini, dan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya barokah di kampung Sidoarjo ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mewakili daripada BKM Masjid
semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat menjawab salam nijam. Udah buka puasa, Bu? Udah buka puasa, Pak? Harus kena pantun ini berarti. Boleh berpantun sedikit, Bu? Oke, bismillah. Sungguh indah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Salam pembuka telah kami ucapkan, jawablah dengan semangat dan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tidak pula waktu berlama-lama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga sampai saat ini Allah tidak pernah bosan memberikan kita banyak nikmat, Pak. Allah tidak pernah berhitung nikmat kepada kita sebagai hamba-hambanya, ya kan? Kita masih diberikan tangan untuk bersedekah, kita masih diberikan mata untuk melihat yang indah-indah, kita masih diberikan mulut untuk berbicara yang baik-baik, kita masih di mana? Insya Allah, ketika kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, ya kan? Masjid ini yang akan menjadi saksi bisu terhadap perjuangan kita kepada agama Islam. Semoga kita yang berkumpul di sini akan berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepada sebanyak satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga selawatnya, akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir wa nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak BKM Masjid Nurul Iman, hormat yang sama kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa Sukadamai Barat. Kemudian hormat yang sama kepada Umi dan Bapak dari Manasahan. Kemudian hormat yang sama pula kami haturkan kepada jamaah-jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Berdirinya kami di sini, Pak, Bu, bukan bermaksud untuk mengajari, ya Pak, bukan maksud untuk menggurui. Kami bukan merasa hebat. Kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang ilmunya lebih banyak dari kami. Jadi sebelum itu kami minta izin. Kami juga dalam proses tahap belajar bagaimana caranya kami bisa berbicara di depan banyak orang tentang kebaikan. Agar apa? Ketika kami dari kecil belajar berbicara di depan banyak orang, supaya kami nanti kelak terbiasa ngomong ketika kami menjadi presiden nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, kami ini anak pejabat. Anak pejabat. Apa itu anak pejabat, Pak? Jerakan anak Jawa Barat. Saya Aden Wahrian Samsiagian dan rekan saya Aidil Misani, izinkanlah kami membawakan ceramah singkat kami yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hei ibu, bapak, Ibu,
Aduh, tak semangat lagi. Oke, apa tadi judul kami Pak? 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Pak, surga aja bisa merindukan seseorang. Pak, coba kalau kita pikirkan, ketika bapak-bapak pergi dari rumah, ya kan? Ketika bapak-bapak pergi dari rumah untuk bekerja, kemudian di saat kita bekerja, orang rumah nelpon, bapak kapan pulang? Anak-anak sudah rindu. Senang hati kita apa? Dirindukan oleh keluarga. Apalagi yang merindukan kita itu adalah surga. Ya kan? Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mustafatu ila arba'atin nafar. Surga itu sangat rindu terhadap 4 golongan. Ya kan? Apa aja itu golongannya? Yang pertama kata Rasul, talil Quran. Apa Pak? Talil Quran. Yang artinya adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan firman Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah, yang mana sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah. Allah tidak pernah berdusta. Allah selalu menuntun hamba-hambanya untuk menjalankan hal-hal yang baik. Di dalam Al-Quran itu terdapat perintah dan larangan. Apabila kita menjalankan perintah tersebut dan menjauhi larangan Allah, insya Allah surga bagi kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini, kita senantiasa diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan malam ini adalah malam nuzul Quran, di mana pada malam nuzul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran kata Rasul. Fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat mendatangkan syafaat bagi para pembacanya. Bu, Pak, sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah lebih sering baca Al-Quran atau baca Facebook? Sering membaca Al-Quran atau baca WhatsApp? Sering membaca Al-Quran atau membaca status? Itu yang harus kita lakukan sekarang. Sekarang kita sudah diperdaya, sudah diperbudak oleh yang namanya handphone. Ya Pak, ketika kita senantiasa memegang handphone, maka itu dapat melalaikan kita dapat melupakan Al-Quran. Tetapi ketika kita senantiasa memegang Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. 1 huruf, Rasul tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka alif lam mim itu ada 3 huruf. Ketika 3 huruf itu dikalikan 10, maka ketika kita membaca alif lam mim itu terdapat 30 kebaikan. Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan Pak, Bu. Apalagi ketika kita membacanya 1 ayat, ketika kita membacanya 1 halaman, apalagi ketika pada bulan Ramadan ini kita membacanya 1 khatam Quran. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana semua amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Yang tadinya 1 huruf 10 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Bayangkan saja, ketika 1 huruf 1000 kebaikan, apalagi kita menghafalkannya, akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian, apa sih golongan kedua yang dirindukan oleh surga, Bang? Jadi Bapak sekalian, golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wa hafizul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. 2 yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu yang berada di antara 2 bibir atau lidah dan yang berada di antara 2 kaki atau kemaluan. Manusia sangat sering sekali terpeleset oleh lidah dan lisannya. Oleh karenanya itu, mari sama-sama kita menjaga lisannya. Saking sulitnya kita untuk menjaga lisannya kita. Tetapi dengan demikian, barang siapa yang menjaga lisannya dengan kata lain selalu tidak pernah menyakiti saudara kita sendiri, maka insya Allah orang tersebut adalah orang yang dirindukan surga Allah
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berhadir rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah ia berbicara yang baik-baik. Atau yasbur, jika tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka cukuplah diam saja. Hadirin, lidah merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Gara-gara lidah seorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Karena apa? Karena syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Gara-gara lidah seorang bisa mati husnul khotimah. Allahumma ja'alna akhirati kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gara-gara lidah seorang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena selawatnya yang selalu dibacakannya setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan gara-gara lidah juga timbang amal kebaikan yang menjadi berat. Fa amma sabat mawazin wa huwa fi syai'in rawiyah. Siapa yang ditimbang amal kebaikan yang berat, maka kehidupannya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan lidah apa yang selalu dilakukannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di samping lidah yang selalu membuat amalan-amalan baik untuk kita, ternyata lidah juga dapat membuat seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lidah kita bisa memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Karena apa? Karena seorang tersebut selalu membicarakan aib-aib tetangganya, selalu membicarakan aib-aib saudaranya sendiri. Kemudian gara-gara lidah juga kita akan disiksa di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ia berjalan, kemudian ia mengambil sebuah pelepah pohon, kemudian ditanamkannya ke dalam kubur. Lalu sahabat bertanya, "Kenapa mau tanamkan ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Orang ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu membicarakan aib-aib saudaranya sendiri." Gara-gara dan juga amalan ibadah kita bisa berganti. Amalan ibu membaca Al-Quran, amalan bapak sekalian membaca Yasin, amalan ibu membayar zakat setiap bulannya. Tetapi karena perbuatan lidah kita yang selalu tidak bisa menjaga baik, akhirnya amalan tersebut dimiliki oleh orang lain. Semoga kita merupakan salah satu orang yang dapat menjaga lidah kita masing-masing. Pak, Bu, berbicara mengenai lisan, teringat saya sama suatu kisah ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. "Luqman, coba ambil itu kambing, kemudian kamu sembelih," kata tuannya. "Kemudian ambillah mana bagian yang paling baik." Kemudian Luqman itu mengambil kambing tersebut. Setelah disembelih, kemudian Luqman memberi lidah kambing tersebut kepada tuannya. Kemudian tuannya memerintahkan lagi, "Wahai Luqman, ambil satu kambing lagi, kemudian sembelih. Pilihlah mana yang paling buruk dari bagian tubuh itu." Kemudian Luqman datang membawa lidahnya juga. Kemudian tuannya bingung, "Wahai Luqman, ketika aku menyuruh mengambil yang baik, engkau mengambil lidahnya. Ketika aku menyuruh mengambil yang buruk, engkau mengambil lidahnya." Kemudian Luqman menjawab, "Wahai Tuan, lidah ini bisa menjadikan orang baik, bisa menjadikan orang buruk. Ketika kita menggunakan lidah kita dengan baik, ketika kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik, ketika kita mengajak orang-orang untuk berbuat amal soleh, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita menggunakan lisan kita dengan buruk, kemudian orang mengikuti hal itu juga, maka keburukanlah yang akan kita dapatkan. Insya Allah, ketika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita senantiasa mengikuti majelis-majelis ilmu, kita dapat menjaga lisan kita dengan baik. Kemudian golongan ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa muta'amil ji'an,
orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa rezeki kita itu juga terdapat rezeki orang lain. Tidak selamanya apa yang kita miliki itu sepenuhnya punya kita. Ketika kita memiliki rezeki, sisihkan untuk orang lain. Ketika kita melihat tetangga kita yang lapar, kasih yang makan, sedekahkan. Apalagi pada bulan Ramadan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya sama juga dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi. Pak, Bu, seringkan ketika orang-orang di masjid kita antari makanan untuk berbuka, maka kita yang memberi makanan itu juga akan mendapatkan pahalanya seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana pada kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengundang seluruh masyarakat Madinah untuk berbuka bersamanya di rumah beliau. Akan tetapi beliau hanya menyediakan air putih. Apa ibrah yang dapat diambil? Hanya karena segelas cangkir, hanya karena segelas air putih, Umar bin Khattab mendapatkan pahala seluruh umat Madinah yang berpuasa. Segitulah besarnya pahala-pahala orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Bukan tidak banyak orang-orang yang ingin bersedekah, sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Munafiqun bahwa ketika ada yang hendak sakaratul maut, dia mohon kepada Allah, tunda sebentar hanya untuk bersedekah. Itulah, mumpung kita masih hidup Pak, Bu, sering-sering kita bersedekah sebelum pada akhirnya nanti kita menyesal karena tidak ada amal yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Itulah golongan ketiga. Lantas golongan yang keempat seperti apa, Bang? Golongan yang keempat adalah wasqimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, puasa merupakan salah satu rukun iman. Puasa dapat meningkatkan nilai keislaman seseorang. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan lapar, bukan menahan haus, tetapi juga menahan syahwatnya, menahan lisannya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang berpuasa biasanya cenderung bisa menahan lisannya, menahan syahwatnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Yang pertama adalah Allah menjanjikan ampunan yang luar biasa. Allah menjanjikan ampunan yang tidak batas bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukannya selama ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kita melaksanakan puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan bukan puasa biasa, iman wa ihtisaban, dengan keimanan yang tulus ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ketika malam kita melaksanakan qiyamul lail atau tarawih yang biasa kita lakukan. Man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan ibadah qiyam atau tarawih yang biasa kita lakukan, iman wa ihtisaban, dia laksanakan dengan penuh sungguh-sungguh, ia teringat atas kesalahan-kesalahannya selama itu. Kemudian ia bertobat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya selama ini. Bapak-bapak sekalian, 40 tahun kita memiliki dosa, 40 tahun kita hidup, tetapi jika kita melaksanakan amalan-amalan ini, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, besok kita mati, besok kita tidak puasa, maka dosa-dosa yang kita lakukan selama ini akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah menjanjikan pada suatu malam, barang siapa yang menjalankan suatu ibadah itu sekecil apapun itu, maka Allah akan menggalasnya
Qadar. Saking pentingnya malam itu sampai Allah menentukan beserta surahnya, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan disitulah yang membuat sahabat-sahabat dulu sangat bangga karena turunnya sebuah buah malam yang apabila kita melaksanakan sebuah amalan kecil saja, amalan itu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas amalan tersebut sebanyak 1000 bulan. Kemudian amalan yang lainnya adalah seperti yang dibilang teman saya tadi, Adit, adalah Ramadan adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir adalah barang siapa yang berdoa di bulan Ramadan, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga dia berbuka. Yang kedua adalah orang yang berzalimi, dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa yang kami sampaikan tadi, ceramah singkat yang kami sampaikan pada malam hari ini, terdapat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita pada bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih ketika kita harus beriman, disitulah kita harus menetapkan hati kita bahwa kita harus menegakkan agama Islam. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, senantiasa baca Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, beri makan orang kelaparan. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa yang kami sampaikan ini, marilah sama-sama kita tanamkan dalam hati. Marilah sama-sama kita aplikasikan dalam kehidupan diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama pada bulan yang berkah ini, marilah sama-sama kita sucikan hati, kita perbaiki diri Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau tadi saya buka dengan pantun, akan saya tutup dengan pantun juga. Boleh Pak? Buah mangga, buah nangka, buah jambu, buah nanas, buah rambutan, buah durian, itulah buah yang enak dimakan. Dari Tanjung ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ببركة شهر رمضان، ببركة شهر رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، ووفقنا لإحياء ليلة القدر، ووفقنا لإحياء ليلة القدر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وحد صفوفهم، واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم يا الله، نسألك يا الله بأنك أنت الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا
اجتماعنا اجتماعا مباركا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah.